Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, dan nikmat terbesar nikmat iman dan Islam dan taufik serta hidayah yang dengannya hari ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam melaksanakan salat berjamaah dan juga kajian mengenai akhlak dan ilmu batin yang termuat dalam kitab Ayyuhal Walad. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi kebaikan yang selalu tercurah dan menjadi pemberat amal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian di pekan yang lalu bahwa seorang mursyid atau pembimbing rohani itu paling tidak adalah orang yang terbiasa melakukan riyadhah, disiplin terhadap dirinya sendiri, yaitu sedikit makan, sedikit bicara, sedikit tidur, dan juga memperbanyak sholat dan sedekah serta puasa. Ini adalah ciri daripada mursyid yang mendarah daging, sifat-sifat ini ada padanya. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, Bismillahirrahmanirrahim, qala Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa kana bi mutaba'ati dzalika asy-Syaikh al-Basiri ja'ilan mahasinal akhlaqi lahu siratan. Dengan mengikuti syekh atau guru yang basir. Basir di sini artinya, kalau dalam Asmaul Husna al-Basir artinya maha melihat. Tapi di sini al-Basir artinya orang yang hidup melek mata batinnya, basirahnya. Maka dengan mengikuti syekh semacam itu, katanya, kata Imam Ghazali, menjadikan beliau itu menjadikan mahasinul akhlak, akhlak-akhlak yang baik sebagai sirah, sebagai jalan hidup, sebagai kisah hidup dari beliau-beliau itu. Kasobri, seperti sifat sabar. Ya. Jadi hidup sifat-sifat baik ini pada diri seseorang yang mengikuti syekh tersebut. Sabar, ya. Kemudian sabar ini adalah merupakan sifat yang paling dasar, ya. Sifat yang sangat menentukan kualitas seseorang, ya. Seperti misalnya kesabaran dalam arti bahwa ada daya tahan, ya. Tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Demikian definisi sabar. Tidak mengadu-ngadu, tidak mengeluh dari beratnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala li ghairillahi ta'ala, kepada selain Allah. Jadi mengadunya hanya kepada Allah.
Sebagai nama Nabi Ayub itu Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub mengeluhkan sakitnya hanya kepada Allah. Nah, sabar itu artinya kuat menanggung segala kesulitan, musibah, bala, bencana tanpa mengadukannya kepada selain Allah. Nah, kalau kita punya musibah, bala, bencana, sering mengeluh, sering mengadu kepada selain Allah, maka sama saja kita tidak mempunyai sifat sabar. Ya. Maka Nabi Ayub pun diuji oleh Allah, inna wajadnahu sabiran. Kami dapatkan dia, sesungguhnya kami dapatkan dia Ayub alaihissalam sabiran, orang yang sabar. Ya. Karena dia berdoa, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ditimpa penyakit, ya bahaya atau penyakit, dan Engkaulah Maha Pengasih dari yang pengasih. Ya. Jadi bukan kita tidak merasa sakit kita tapi kita tanggung dan hanya kita serahkan kepada Allah. Itulah sabar. Ya. Maka orang sabar ini berat sekali, ya berat sekali. Karena apa? Manusia itu cenderung untuk mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan penuh keluh kesah. Manusia demikian sifatnya. Tapi ketika dia ada musibah, dia simpan, dia tabah menghadapinya karena yakin bahwa semuanya al khairu wasyarru bimasyiatillah, bahwa yang baik, yang buruk, takdir itu datangnya dari Allah, kehendak Allah. Maka ketika yang buruk menimpanya, dia kemudian ingat kepada Allah bahwa Allah sedang menghendaki sesuatu kepada saya, dan kemudian dia berhusnuzan kepada Allah bahwa Allah dengan musibah ini ingin memberikan kebaikan kepada saya. Dan benarlah ketika seseorang itu sabar menghadapi musibahnya, tidak mengeluh, tidak mengadu, tapi hanya berpasrah, menyerahkan kepada Allah, mohon kepada Allah, maka Allah pada saat itu langsung dia mendapatkan pahala kesabaran itu. Dan dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar itu dilimpahi kebaikan nanti oleh Allah tanpa hitungan. Kalau ibadah lain sekian pahalanya sekian, ibadah ini pahalanya sekian, ibadah ini pahalanya sekian, tapi khusus untuk sabar Allah berikan balasan tidak berhenti-henti bighairi hisab. Seperti orang yang menyayangi orang yang dikasihnya, dia berikan hadiah sebanyak-banyaknya. Demikianlah sayangnya Allah kepada orang yang sabar. Para hadirin sekalian, sabar memiliki banyak kelebihan, ya faedah. Pertama, az-zufru 'alal a'da, keberuntungan menghadapi musuh. Ini kita pasti dalam pekerjaan kehidupan kita sehari-hari banyak menghadapi orang-orang atau musuh-musuh dalam urusan kita. Demikian orang yang sabar akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan menghadapi siapapun. Karena dengan sifat sabar artinya dia tidak membalas keburukan orang. Dia tidak kemudian memperlakukan orang yang sama dengan seperti dia memperlakukan dia, ya, orang itu memperlakukan dia, maka pelan tapi pasti kemenangan akan berada di pihak dia. Yang kedua, az-zufru bil murad, ya. Kesabaran itu membawa kepada kemenangan meraih cita-cita dan harapan. Orang Inggris menyebutnya persistence, ya. Enggak tahan banting, enggak gampang patah. Yang kemudian dalam teori, ya, pendidikan kita kenal ada namanya IQ, ya, yaitu intelligent quotient, EQ, emotional quotient, yang tadinya ternyata EQ adalah lebih baik daripada IQ, ternyata ditemukan lagi yang namanya EQ, yaitu singkatannya itu, ya, itu adalah merupakan kecerdasan untuk bertahan. Karena ternyata ditemukan, ya, misalnya, ya, gambaran yang sederhana, Pak, ya.
di tanah suci Mekah itu orang-orang Madura itu menguasai urusan perdagangan, dari mulai jualan makanan di depan hotel jemaah haji sampai pelayanan badal haji, kemudian tugas-tugas travel dan sebagainya. Itu banyak sekali orang-orang Madura. Padahal kalau dari kategori IQ pendidikan mereka rendah, sekolah mungkin SD tidak tamat bisa jadi. EQ emosionalnya juga nggak bagus-bagus banget. Mereka juga emosional, mereka mungkin sering marah dan sebagainya. Tapi EQ yang merupakan kecerdasan untuk bertahan, persistence terhadap sesuatu, nggak gampang patah, sehingga ada masalah maju lagi, ada masalah maju lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Itulah yang membawa keberhasilan ternyata. Dan ini konsepnya sabar. EQ ini sabar. Karena apa? Karena orang sabar itu beda dengan bahasa Indonesia. Sabar dalam bahasa Indonesia seakan-akan nerimo, wis diapain aja, diam aja. Enggak. Sabar di situ mengandung makna ada kreativitas. Ada keinginan untuk keluar dari masalah, mencari solusi, itulah sabar. Tanpa kemudian memeratapi masalah itu. Seperti bangsa kita yang menghadapi banyak problem sekarang ini. Orang-orang yang bekerja dengan kreativitas untuk keluar dari masalah tanpa mengutuk ataupun meratapi masalah, itulah orang-orang sabar. Maka sabar itu sangat utama di dalam manajemen, dalam pengembangan SDM dan sebagainya. Karena manusia-manusia yang sabar adalah manusia yang bisa melewati berbagai macam krisis, yang bisa membawa institusi baik birokrasi maupun institusi swasta menuju kepada ketahanan daripada menghadapi masalah. Yang ketiga, faedah daripada sabar, al-bisyaratu was-salawatu war-rahmatu minallah. Kabar gembira dari Allah. Karena Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Kemudian ada salawat, doa ampunan Allah, war-rahmah dan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang sabar. Para nabi itu orang-orang yang sabarnya par excellence. Para nabi. Bayangkan dia bisa berdiri sendiri seperti Nabi Nuh selama 950 tahun. Dia tiap waktu berdakwah, mengajak orang kepada Allah. 950 tahun yang ikut tidak lebih dari 80 orang. Siapa yang sabar? Banyak dari kita mungkin 1, 2, 3 kali patah. Udahlah, saya gagal, goodbye. Kan begitu? Dan orang-orang semacam ini, maka beliau disebut dengan ulul azmi, 5 orang nabi atau rasul yang mempunyai tingkat kesabaran yang luar biasa. Ulul azmi. Nah, ini butuh para nabi ini, apalagi Rasulullah SAW panutan kita, luar biasa. Berdakwah di tengah keluarganya kaum Quraisy, di mana beliau berhadapan dengan paman-pamannya, bibi-bibinya, sepupu-sepupunya, keluarga-keluarga kerabatnya yang memusuhi dan ingin mencelakakannya. Kalau bukan karena sabar Rasulullah, maka Allah berikan pertolongan dengan kesabarannya itu. Yang keempat, al-bahabbah. Karena Allah mengatakan, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai, menyukai orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah ad-darajatul ulya fil jannah. Ada derajat yang mulia di surga nanti bagi orang-orang yang sabar. Pada para hadirin sekalian, inilah sifat sabar yang menjadi ciri khas orang yang mursyid dan ingin dia akan rubah itu kepada seorang salik. Kemudian yang kedua adalah syukur. Syukur artinya menghargai setiap nikmat yang Allah berikan. Syukur artinya menghargai setiap kebaikan yang ada padanya, yang dia dapatkan. Baik itu dari orang lain, dari temannya, dari saudaranya. Syukur artinya rasa terima kasih. Syukur kepada Allah, syukur kepada manusia. Syukur kepada manusia, pada hakikatnya juga syukur kepada Allah, karena semua nikmat itu pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka tidak tepat orang yang pandai bersyukur kepada Allah, sering bilang alhamdulillah, 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 tapi dia banyak tidak berterima kasih kepada manusia. Seakan-akan kesuksesan adalah milik saya sendiri. Kesuksesan adalah hak saya. Saya pantas sukses karena saya bekerja keras. Dia lupa bahwa sebelum dia sukses, bahwa sebelum dia jadi apa-apa, banyak orang, banyak faktor yang mendukung dia menjadi sukses. Ingatlah ketika dia belum hadir di dunia, ibunya telah menampungnya di dalam rahimnya. Apakah dia telah berterima kasih sepantasnya kepada sang ibu yang telah melahirkannya ke dunia? Setelah dia lahir, ibunya menyusui, ayahnya mencari nafkah untuk bisa memberikan makan kepada dia. Sudahkah dia berterima kasih kepada kedua orang tuanya? Setelah dia mulai bisa berjalan, kakaknya yang sudah lebih besar menggandeng dia bermain, memandu dia untuk mengenal dunia. Sudahkah dia berterima kasih kepada saudaranya? Kemudian nanti di sekolah dia punya teman-teman yang mendukung dia. Kemudian guru-guru yang mengajarkan ilmunya. Sedikit demi sedikit ilmu itu kemudian masuk, kemudian dia menjadi seorang yang berilmu. Sudahkah dia berterima kasih kepada mereka yang berjasa padanya? Ketika dia masuk dunia pekerjaan pun banyak orang yang terlibat dalam keberhasilannya. Lalu kenapa ketika dia berhasil, ketika dia sukses, dia mengklaim sukses itu milik saya? Itu bukan orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu terima kasih kebaikan orang sekecil apapun. Ketika kita masuk pintu kaca, orang sebelum kita membukakan pintunya untuk kita, udahkah kita mengucapkan terima kasih? Ketika kita naik lift, orang yang duluan masuk lift memencetkan lantai berapa Pak, kemudian dia pencetkan lantai kita. Itu kebaikan sekecil apapun, ya, sedekah dari seorang lain kepada kita yang harus kita terima kasih dan syukur. Maka Rasulullah sangat mewanti-wanti, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Maka belajarlah kita syukur kepada Allah atas segala nikmat, dan juga berterima kasih, menghargai setiap kebaikan dari orang lain sekecil apapun. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin, kata Nabi. Janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun, kata Nabi, sekalipun engkau melihat saudaramu menghadapimu dengan wajah tersenyum. Temanmu, saudaramu, tetanggamu datang, kata Nabi, dengan wajah tersenyum, itu sebuah kebaikan darinya. Maka janganlah menghina kebaikan. Ah, cuma senyum doang. Ah, cuma ini doang. Tidak boleh. Dia senyum berarti dia berbuat baik kepada saya. Dia sikap baik berarti dia berbuat baik kepada saya. Maka saya harus membalas kebaikannya dengan sebaik-baiknya. Para hadirin sekalian, inilah makna syukur. Yang berikutnya, ya, daripada sifat syukur adalah tawakul, ya, yaitu sifat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Tawakul itu artinya menyerahkan urusan kita kepada Allah. Tugas manusia hanya berusaha. Tugas kita hanya berusaha. Hasilnya kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan mengajak orang kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, ajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Tapi dia nggak mau ikut ajakan kita, bukan tugas kita lagi. Karena tugas kita hanya mengajak, tugas kita hanya mengingatkan. Ketika kita, ya, melakukan suatu hal, maka dakwah misalnya, maka setelah kita berdakwah tugas kita sudah selesai. Adapun orang itu yang diajak mau tergerak hatinya mengikuti ajakan dakwah kita atau tidak, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di dalam surat Yasin, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugasnya para nabi itu hanyalah menyampaikan ajaran Allah. Para nabi tidak akan dituntut kalau umat yang diajaknya tidak mau beriman. Para nabi tidak dituntut, tidak. Tapi para nabi hanya dituntut, sudahkah engkau menyampaikan risalah ajaran yang aku wahyukan kepada engkau? Itu tuntutan. Begitupun kita, tugas kita hanya berikhtiar. Maka persiapkanlah ikhtiar itu dengan sebaik-baiknya.
Ya, kata orang barat, man propose, God dispose. Manusia boleh merencanakan, mengusulkan, tapi Allah yang menentukan. Manusia harus membuat perencanaan, persiapan yang terbaik, tapi hasilnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya tawakal. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, kami telah berusaha maksimal, kami serahkan hasilnya kepadamu. Berikanlah kami hasil yang terbaik dari segala usaha kami. Orang-orang mengatakan hasil tidak mengkhianati usaha, tapi seringkali kedua kadang-kadang hasil tidak sesuai dengan harapan. Ketika seorang mukmin menghadapi situasi seperti itu, beda dengan orang kafir. Orang muslim ketika dia sudah berusaha maksimal, dia tahu bahwa hasilnya. Muslim ini hanya berpikir usaha saya, hasilnya juga tanggung jawab saya. Usahanya saya, hasilnya tanggung jawab saya. Usaha pasti menghasilkan seperti ini. Usaha 100, pasti hasilnya 100. Tidak demikian. Tidak begitu. Maka ketika dia gagal, usahanya 100, hasilnya tidak 100, dia menghukum. Begitu luar biasa persiapannya. Narasumber semuanya sudah siap, MC-nya sudah siap. Tiba-tiba Allah berkehendak, turun hujan lebat, berantakan semuanya. Betul tidak? Kemarin ada cerita seorang artis, ya, marah sama IO-nya gara-gara hujan nggak dipasangin tenda. Ya, itulah bukti bahwa persiapan kita sejauh apapun. Manusia bisa memperhitungkan resiko sampai ke 0,000 terkecil resikonya. Tapi ada faktor X di mana hasil seringkali tidak sama dengan usaha. Disitulah seorang muslim diuji keimanannya. Maka jangan pernah putus asa. Yang penting dekatkan diri kepada yang maha menentukan, yang maha berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hari ini gagal bukanlah akhir dari segalanya. Allah pasti punya rencana yang terbaik. Yang kita perlukan adalah serahkan semuanya kepada Allah dan kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Itulah kebutuhan kita. Para hadirin sekalian, yang berikutnya adalah at-tawakkul, asyukur, tawakul wal yakin, ya. Yakin artinya satu keyakinan yang begitu kuat. Seorang yang mempunyai keyakinan, dia tidak akan ragu-ragu di dalam segala hal. Dia yakin dengan imannya, meskipun iman kita, kalau kita mau jujur, iman kita baru ilmu yakin, baru sebatas pengetahuan. Kalau saya ngomong tentang Allah, adakah yang sudah melihat Allah? Pasti belum ada. Ya, di ruangan ini. Kalau saya bicara malaikat, apakah kita sudah pernah melihat malaikat? Bukan. Kalau kita bilang setan, apakah sudah melihat setan? Kalau kita bilang apalagi para nabi, para rasul, kita belum pernah berjumpa. Kita bicara kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur yang pernah Allah turunkan, kita belum pernah lihat. Apalagi hari kiamat, kita belum pernah lihat sama sekali. Tapi ini semua perkara rukun iman, perkara keyakinan. Yakinnya baru pada level pengetahuan, belum pada level mengalami. Ya. Kalau umatnya Nabi Nuh, beliau ada di sama Nabi Nuh, dia tahu Nabi Nuh, dia lihat ada di situ. Levelnya mengalami, bukan sekedar mengetahui. Sama seperti misalnya kalau saya katakan Masjid As-Salam PU, Kementerian PUPR. Orang yang belum pernah masuk ke masjid ini masih blank. Ya, mungkin dia percaya omongan kita. Oke, di PUPR ada masjid namanya As-Salam. Tapi bentuknya kayak apa? Lalu dijelaskanlah oleh pencerita itu. Masjidnya luasnya sekian, pintunya ada sekian, jendelanya seperti ini, keramiknya, warna temboknya. Baru pengetahuan informasi. Sudah mulai yakin dia dengan informasi itu. Tapi sama tidak dengan orang yang sudah pernah masuk ke masjid ini? Pasti beda. Level keyakinannya. Mereka yang baru diceritakan tentang masjid ini dengan orang yang sudah ada di masjid ini. Kalau orang sudah ada di masjid ini gak usah diceritakan temboknya warna apa,
pintunya ada berapa, jendelanya seperti apa, keramik marmernya kayak apa. Nggak usah, karena dia sudah ada di situ. Nah, level keimanan kita baru ilmul yakin. Nanti kalau sudah ainul yakin, ya sudah melihat. Ketika dikatakan malaikat, dia bisa melihat malaikat. Oh, malaikat itu seperti ini. Seperti sahabat-sahabat Nabi, mereka melihat malaikat. Ada sahabat Nabi yang melihat jin. Itu melihat. Artinya informasi yang disampaikan oleh Rasulullah dilihat langsung. Bahkan beberapa orang-orang yang diizinkan, diperkenankan oleh Allah dari kalangan para anbiya, termasuk para aulia Allah, itu bisa melihat alam malakut. Dia melihat ke langit, bukan sekedar awan dan langit, tapi dia bisa melihat kerajaan langit dan bumi di sana. Itu namanya sudah ain, sudah ngelihat. Ya, sudah ngelihat. Tapi nanti ada saat di mana kita mencapai haqqul yakin, di mana keyakinan itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Ketika kita ada di alam akhirat semuanya. Nanti begitu dibangkitkan di hari kiamat, ya, kita lihat malaikat, kita lihat jin, kita lihat neraka, kita lihat surga, kita lihat hisab, kita lihat ini. Nggak perlu ya. Disitulah pada saat itu orang-orang kafir kemudian menyesal karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang disaksikan di sana persis seperti disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Maka salah satu nama daripada hari kiamat adalah yaumul hasrah, hari penyesalan. Nyesel saya, kenapa dulu saya enggak beriman? Kenapa dulu? Qalu bala qad ja'ana nazir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Ya, dikatakan nanti orang-orang kafir itu, alam ya'tikum nazir, bukankah dulu pernah ada nabi kepada kalian yang mengingatkan tentang hari kiamat ini? Qalu bala qad ja'ana nazir. Benar, pernah datang pada kami orang yang mengingatkan tentang hari kiamat ini. Fakadzabna, tapi kami dustakan dia, kami anggap dia bohong, kami anggap dia ngarang, hoax. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', kami katakan Allah enggak menurunkan apa-apa, enggak ada itu wahyu Allah. Akhirnya di hari kiamat menyesal dia telah mendustakan para nabi. Para hadirin sekalian, maka yakin ini menjadi sifat yang penuh, ya. Maka seorang murid kepada mursyid pun begitu yakinnya, sampai diperintahkan apapun oleh mursyidnya dia begitu yakin. Bahkan ketika mursyidnya menyuruh, itu ada api, kau masuk ke dalamnya, dengan izin Allah dia masuk ke dalam api, api tidak membakarnya, karena itu adalah ujian. Pernah ada kisah seorang yang begitu percaya kepada mursyidnya, ditenggelamkan ke dalam laut. Diceritakan konon selama 1 minggu dia berada di dalam laut dan tidak apa-apa. Dia bisa mendapatkan makanan, dia bisa ibadah di dalam laut, dan demikian pula keajaiban Allah Subhanahu wa taala berlaku di mana saja. Banyak kisah-kisah semacam ini. Ada orang yang yang ibadahnya di dalam sebuah batu raksasa, yang ketika itu tiba-tiba batu itu terbelah dan di dalamnya ada orang yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang memang riwayat-riwayat seperti ini memang tidak, ya, berdasarkan sanad yang kuat, tapi sebagai sebuah motivasi itu bisa saja kita ambil sebagai referensi. Para hadirin sekalian, kemudian sifat yang bagus yang ada pada dia adalah as-sakha, dermawan. Dermawan, senang bersedekah, senang memberi. Itulah sifat-sifat dari beberapa sifat mulia yang ada pada seorang yang menjadi syekh, dan juga kemudian yang akan dilakukan perubahan kepada orang yang mengikutinya. Para hadirin sekalian, masih ada beberapa lagi dan saya mohon izin karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan untuk kembali duduk di tempat yang mulia ini, dan kita akan lanjutkan sifat-sifat mulia yang menjadi ciri khas seorang guru mursyid dan juga seorang salik yang ingin mencapai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal